Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar Sobat Ternak semua? Baik-baik saja kan? Nah, kita langsung saja. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih ciri pulet yang berkualitas. Dan masih ditemani oleh kawan saya. Siapa Kak? Jangan bosan-bosannya kembali bersama saya Kak Cantik Lutfia. Oke Kak Cantik, kita langsung saja nih. Mungkin banyak para peternak, khususnya pemula nih, yang mungkin sering kecolongan mendapatkan kualitas pulet yang buruk atau nggak baik nih. Nah, yang nantinya pasti berujung pada produktivitas ayam yang tidak sebanding. Nah, gimana sih cara mengetahui pulet yang berkualitas? Gitu kan. Jadi memang betul sekali kasus seperti itu sering sekali terjadi pada peternak, khususnya peternak pemula. Gitu. Makanya setiap peternak di sini tuh wajib untuk mengetahui bagaimana sih ciri kualitas pulet yang bagus gitu. Nah, semua itu bisa dilihat nih dari tampilan fisik, standar bobot badan pada pulet, kerangka tubuh, dan dari keseragamannya kayak gitu. Nah, karena semua itu nanti akan mempengaruhi hasil produktivitas yang akan berujung maksimal. Oke, wah ternyata ini banyak yang harus diketahui ya Kak. Nah, bisa dijelaskan nih Kak, ciri-ciri itu tadi yang sudah disebutkan tadi ya, supaya sobat ternak nantinya juga paham dan menerapkannya. Oke Kak, jadi ciri yang paling mudah untuk kita ketahui ini, khususnya bagi peternak pemula, ini bisa dilihat dari tampilan fisiknya, kayak gitu. Dari tampilan fisik ini kan bagian yang paling mudah kan ya, untuk para peternak bisa melihat bagaimana sih ciri kualitas pulet yang bagus. Nah, dari tampilan fisik ini bisa dilihat nih dari kepala, bagian muka, bagian pial atau jengger, bagian mata, bagian tubuhnya, bulu, kulit, kloaka, kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu dulu yang bisa dijelaskan Kak. Nah, dari beberapa tampilan fisik itu, nah, tadi kriteria bentuk seperti apa yang termasuk pulet yang bagus itu. Jadi untuk bagian fisik, bagian kepala nih, terutama bagian wajah atau bagian muka, ini pulet yang bagus itu yang bagaimana? Dia akan terlihat halus, terlihat lebar, merah, cerah kayak gitu. Jadi tidak gitu. Jadi tidak tumbuh benda asing di situ kayak gitu. Jadi tidak tampak kasar atau pucat kayak gitu. Nah, untuk bagian jengger atau pial ini akan terlihat lebih lembab, lebih lebar, halus kayak gitu. Juga akan terlihat lebih cerah gitu. Tidak keriput, kering kayak gitu. Kalau untuk bagian mata ini jelas bisa dilihat nih ya. Ini akan terlihat lebih bercahaya gitu. Akan terlihat cerah, tidak sayu. Kan biasanya kan ayam kan ada kan ya, lihat sayu, mengantuk kayak gitu. Ini bisa dilihat di bagian mata. Terus untuk bagian tulang pubis, apa sih tulang pubis apa itu? Untuk tulang pubis ini bisa disebut dengan supit udang. Ini bagiannya ada di mana gitu. Ini bagian tulang ini ada berada di daerah sekitar kloaka. Jadi di sekitar kloaka ini ketika kita raba ini akan terasa ada tulang. Tulang ini sekitar bisa berada di kanan kiri. Jadi bisa diraba pakai jari gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ada fotonya lah ini. Nah, tulang pubis ini yang paling bagus itu yaitu berada berjauhan. Ini antara sekitar 3 jari lah untuk mengukurnya kayak gitu. Karena kalau ini akan sempit atau berdekatan, ini juga akan mempengaruhi keluarnya telur itu tadi gitu. Nanti kan bisa keluar telurnya susah kayak gitu. Nah, tulang pubis ini yang bagus yang bagaimana? Ini yang kecil, dia tuh elastis kayak gitu. Walaupun tulang tapi elastis. Ya kan nanti kan di situ akan keluarnya telur juga. Di situ. Terus selain itu juga bisa dilihat dari perutnya. Ini perut pulet yang bagus itu yang bagaimana? Dia akan terlihat halus, penuh juga, elastis juga. Jadi nggak keras, nggak berisi lemak aja kayak gitu. Ini biasanya kan perut ini kan ada yang keras banget, isinya lemak, kayak gitu. Ini kualitas puletnya termasuk sedikit buruk nih, kayak gitu. Terus untuk kloaka, ini kloaka juga bisa dilihat nih, kloaka atau dubur ya kan, atau anus orang bilang kayak gitu. Ini akan terlihat basah
Nah, jadi kloaka yang bagus itu pada ayam ini akan terlihat basah. Selain basah, dia akan juga terlihat sedikit pucat dan pasti lebar kayak gitu. Jadi kalau kloaka ini sempit, kecil, kering, ini adalah ciri kualitas kulit yang buruk kayak gitu. Kalau keluarnya telur susah ya. Jadi kalau basah kan lebih mudah kayak gitu kan. Nggak ngeten. Oke. Nah, selanjutnya yaitu untuk kulit. Nah, kulit yang bagus dia akan terlihat sangat lebih tipis. Dia lebih halus tipis. dan dia lebih longgar, tidak lengket pada tubuh. Jadi di bawah kulit ini tidak ada lemaknya kayak gitu. Biasanya kan ada nih banyak banget lemak itu pada ayam kayak gitu. Ini biasanya kulitnya ini nempel atau kelet gitu. Nah, untuk bulu ini pasti dia akan terlihat mengkilat, padat dan dia rapi ya. Dan dia tidak ada yang rontok atau berguguran, bahkan kusam kayak gitu. Jadi lebih mengkilat bagus. Kinclong gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk kaki ini bisa dilihat juga nih Kak, dia pasti terlihat lebih panjang, cerah dan lebih kokoh kayak gitu. Biasanya kan ada nih kulit tapi kakinya itu kecil, pendek kayak gitu. Ini kurang bagus jenis kuletnya seperti itu. Nah, itu tadi kan 10 tampilan fisiknya nih. Nah, kalau dari ciri bobot badan standar pulet itu yang seperti apa Kak? Oke, jadi bobot badan standar pulet ini pasti harus sama nih ya semuanya itu. Haruslah seragam. Jadi harus juga sesuai dengan standarnya. Jadi berat badan petelur atau pulet biasanya ini, berapa ini? Nah, yang dikatakan standar ini yaitu jika mencapai kurang lebih 10% dari target berat badan. Jadi misalnya contoh, jadi target berat badan pada umur 12 minggu, yaitu targetnya misal 1,0 sekian gram. Tadi kan mencapai standarnya kan plus minus 10%-nya kan, berarti bisa dikatakan minimalnya yaitu 9 gram dan maksimalnya itu 1,1 gram seperti itu. Tapi perlu diketahui panduan standar berat badan setiap strain ayam itu pasti juga akan berbeda kayak gitu. Nah, lalu kalau dari ciri kerangka tubuh pulet yang bagus, nah itu kayak gimana lagi nih? Nah, jadi untuk ukuran kerangka tubuh yang optimal itu pasti akan berpengaruh terhadap produksi dan kualitas telurnya. Nah, perlu diketahui saat proses pembentukan telur itu kan pasti membutuhkan kalsium. Nah, kalsium ini bisa diperoleh dari luar tubuh dan dalam tubuh. Nah, dari dalam tubuh ini kalsium ini diperoleh dari kerangka tubuh ini tadi. Jadi kerangka tubuh ini tadi menyuplai kalsium. Nah, dari luarnya ini bisa diperoleh dari ransum kayak gitu. Jadi dari ransum, kalsium dan fosfor dari ransum dan kalsium dari kerangka tubuh ini akan memformulasikan sendiri untuk proses pembentukan kerabang telurnya tadi seperti itu. Nah, jadi kerangka tubuh pada pulet itu yang bagus yang mana? Ketika kerangka tubuh pulet ini kecil, maka kalsium yang akan dihasilkan dari kerangka tubuh ini juga akan lebih sedikit. Ini juga akan mengakibatkan telur ini akan lebih relatif kecil. Kayak gitu. Nah, untuk normalnya, normal atau tidaknya ukuran kerangka tubuh ayam ini bisa dilihat dari panjang tulang kering atau panjang seng. Itu ya panjang seng atau tulang kering ini bisa diukur dari kaki. Nah, pada umur biasanya nih standarnya pada umur 15 sampai 18 minggu ayam layer atau alam pulet ini biasanya memiliki panjang seng atau panjang tulang kering sekitar 10,4 cm dan ukurannya ini pasti akan tetap sama hingga berumur tua. Nah, untuk mengetahuinya apa sih itu tulang kering, seng, dan bagaimana sih cara mengukurnya, pakai apa sih kan bisa lihat di gambar ini. Baik Kak, nah itu tadi ciri dari kerangkanya. Nah, kalau dari keseragaman pulet sendiri, itu kayak gimana? Oke, jadi kan udah aku jelasin nih, keseragaman pulet ini kan tidak hanya dilihat dari tadi berat bobot badan yang standar itu bagaimana, terus tadi seragamnya, ukuran kerangka tubuh dari sengnya itu bagaimana. Nah, ternyata tidak hanya itu saja kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa tingkat keseragamannya itu tidak boleh kurang dari 85%. Ya, jadi apa sih fungsi keseragaman? Jadi fungsi keseragaman ini tuh untuk
mempermudah peternak dalam mengontrol atau mengamati perkembangan Performanya. dari ayamnya. Terus untuk menentukan berapa sih jumlah pakan yang harus dikeluarkan, diberikan kayak gitu. Nah, tadi kan selain bobot badan dan ukuran kerangka itu juga bisa dilihat dari keseragaman. Apakah sih semua pulet ini juga apakah sudah divaksinasi atau apakah sudah dipotong paruh kayak gitu, kan udah diketahui nih kemarin kan mengenai potong paruh, bahwa potong paruh ini berfungsi untuk meminimalisir tingkat kanibalisme kayak gitu dan untuk menjaga kestabilan feed intake kayak gitu. Oke. Nah, oke sobat ternak, jadi nambah banyak ilmu nih untuk hari ini. Nah, dari semua penjelasan yang diberikan oleh Kak Cantik tadi, kita semua jadi tahu nih, usahakan lebih teliti lagi ya dalam memilih pulet dan jangan sampai kecolongan. Nah, supaya hasil ternak kalian jadi lebih maksimal tentunya. Oke, terima kasih Mbak Cantik. Jangan bosan-bosan memberi ilmu kepada sobat-sobat ternak semua. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Bagi kalian yang mau request untuk bahasan episode selanjutnya, kalian bisa nih tinggalin di kolom komentar. Nah, bagi bahasan yang paling bagus nantinya akan kita pakai untuk episode selanjutnya. Nah, jangan lupa tonton terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Spesialis ternak, solusi para peternak. Bye-bye.